Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Romdoni di channel Primateri. Kali ini kita akan membahas seputaran tentang makalah. Jadi, apa itu makalah? Kemudian kita akan membahas tentang hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam menulis makalah. Kemudian langkah-langkah menulis makalah, kemudian latihan membuat makalah. Baik, tanpa basa-basi, kita bahas satu persatu di channel Primateri. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah teman-teman sudah tahu tentang pengertian makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang bersifat komprehensif atau sistematis dan terstruktur, yang berdasarkan data atau pemikiran topik tertentu. Dan biasanya digunakan mahasiswa untuk dipresentasikan sebagai tugas akademik, yang digunakan sebagai bahan referensi yang komprehensif. Jadi itu pengertian dari makalah, teman-teman. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu terkait tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis makalah. Yang pertama ada topik, kemudian struktur, kemudian kebenaran data, bahasa, kemudian etika penulisan. Nah, yang pertama tadi topik. Topik ini harus jelas, spesifik, relevan, dan memiliki dasar ilmiah atau manfaat praktis. Kemudian yang kedua, struktur. Nah, struktur ini meliputi atau format standar yang isinya di dalamnya itu pembukaan, isi, dan penutup. Nah, beserta unsur pendukung seperti daftar, pustaka, dan lampir. Kemudian kebenaran data. Nah, data ini harus informasinya yang digunakan berasal dari sumber yang terpercaya. Seperti jurnal, buku ilmiah, atau laporan resmi. Dan kemudian dikutip dengan benar. Kemudian yang keempat, bahasa. Nah, bahasa ini harus jelas, lugas, kemudian sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta bebas dari emosi atau pendapat subjektif yang tidak berdasar. Kemudian yang kelima, ini adalah etika penulisan. Etika penulisan ini menghindari plagiarisme dengan memberikan kredit yang tepat kepada sumber yang asli. Sebuah apresiasi penulis terhadap pembuat jurnal, pembuat buku ilmiah dan laporan resmi. Pembahasan yang ketiga ini terkait tentang langkah-langkah menulis makalah. Langkah-langkah apa saja sih yang perlu kita perhatikan dalam menulis makalah atau membuat makalah? Ada 6 langkah yang perlu kita lakukan dalam membuat makalah. Yang pertama yaitu menentukan topik. Pilih topik yang dinikmati atau diminati secara relevan dan memiliki cakupan yang dapat dikelola. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data dan referensi. Teliti sumber-sumber ilmiah terkait untuk mengumpulkan informasi, data, dan argumen pendukung. Artinya apabila sumber-sumber ini tidak valid atau tidak bisa diteliti, maka tidak bisa menjadi bahan makalah. Yang ketiga yaitu membuat kerangka makalah, yang di dalamnya ada susunan struktur yang mencakup seperti judul pendahuluan. Judul pendahuluan ini, di dalam judul pendahuluan ini ada latar belakang, kemudian rumusan masalah dan tujuan penulis. Kemudian ada isi. Isi ini di dalamnya yaitu terkait tentang pembahasan per subtopik.
dibahas secara rinci di dalam isi. Kemudian di bagian penutup yaitu kesimpulan dan saran. Kemudian yang keempat yaitu menulis naskah awal. Mulailah menulis berdasarkan kerangka yang sudah tadi tersusun 3 itu, dengan menyertakan kutipan dan catatan kaki sesuai aturan. Catatan kaki itu yang ada di bawah. Kemudian yang kelima, mengoreksi dan merevisi. Mulailah menulis, kemudian setelah selesai, koreksi, periksa kesalahan bahasa. Apakah ada bahasa yang tidak baku? Apakah ada bahasa yang tidak harus dikeluarkan, harus ditulis? Struktur kalimat, kemudian kekuatan data dan kesesuaian alur pembahasan. Koreksi kembali teman-teman apabila ada kesalahan dalam menulis, kemudian kutipan catatan, kemudian struktur kalimat, keakuratan data, semuanya direvisi kembali di tahap yang kelima ini, di langkah yang keenam ini. Di langkah yang kelima ini. Kemudian yang keenam, menyiapkan bagian pendukung. Daftar pustaka merupakan sebuah lampiran yang kemudian diformatkan dalam makalah sesuai pedoman yang ditetapkan. Jadi faktor pendukung ini sangat dibutuhkan dan harus ada dalam sebuah makalah. Daftar pustaka ini terkait tentang pembuatan, siapa yang membuat, tahun berapa yang dibuat, ini ada dalam daftar pustaka. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu latihan membuat makalah. Kita tentukan dulu topiknya teman-teman sebelum membuat makalah. Contoh, peran teknologi digital dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa. Nah, topik ini akan menjadi sebuah pola pikir kita dalam membuat makalah. Yang pertama yaitu kita membuat pendahuluan terlebih dahulu yang isinya itu ada latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan. Nah, di dalam latar belakang ini kita jelaskan secara rinci apa saja tentang yang tadi. Peran teknologi digital dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Contoh, perkembangan teknologi di pendidikan meningkat secara drastis atau bla 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 bla. Nah, kemudian dalam rumusan masalah. Nah, contohnya, bagaimana teknologi digital berperan dalam meningkatkan mahasiswa dalam berpikir secara kritis. Kemudian tujuan penulis. Mengapa penulis menuliskan sebuah topik peran teknologi digital dalam meningkatkan keterampilan berpikir? Supaya apa? Mengajak para pembaca untuk bla 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 bla. Itu ada di sebuah pendahuluan yang tadi. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu isi. Kita setelah menulis pendahuluan yang isinya latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, tujuan penulis. Nah, kita selanjutnya merangkum sebuah isi. Yang pertama, subtopik pertama. Pengertian teknologi digital dan keterampilan berpikir secara kritis. Jelaskan secara rinci di sini. Kemudian di isinya ada aplikasi teknologi digital yang digunakan dalam pembelajaran. Kemudian ada lagi pembahasan di dalamnya. Contoh, dampak positif teknologi digital terhadap pengembangan berpikir mahasiswa. Kemudian contoh lagi tentang solusi dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan mahasiswa untuk berpikir secara kritis. Nah, 4 contoh tadi itu ada diisi, jelaskan secara rinci, secara menyeluruh. Kemudian bagian penutup. Nah, di bagian penutup ini ada kesimpulan dan saran. Contoh,
Contohnya ya teman-teman, teknologi yang disignifikasikan beserta saran dan penempatan yang lebih optimal. Kemudian daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka ini sebutkan sumber-sumber yang digunakan, misalnya buku atau jurnal atau apalagi laporan yang secara resmi dan dipastikan linknya resmi. Baik teman-teman, saya kira materi ini cukup sampai di sini terkait tentang menyusun makalah, membuat makalah, kemudian pengertian dan langkah-langkah membuat makalah. Dan jangan lupa like and subscribe video ini supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, materi-materi terkini terkait tentang kemahasiswaan. Saya Wahyu Romdoni pamit mengundurkan diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.